Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hidayah dan limpahan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat bergabung dalam channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam acara Talk Show Ramadan 1445 Hijriah dengan tema Madrasah Moderasi Beragama. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kami hadirkan dua narasumber yang sangat hebat-hebat semua ya, yang ahli dalam bidang moderasi beragama di madrasah tentunya, yaitu Ibu Siti Solihah SPD. Beliau adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri MTS Negeri 9 Bantul ya Ibu. Kemudian ada Bapak Adrian Eka Saputra SS, yaitu Humas MTS Negeri 9 Bantul. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas beberapa poin mengenai madrasah moderasi beragama. Nah, apa itu madrasah moderasi beragama? Tentu kita bertanya-tanya, moderasi beragama itu apa sih? Monggo Ibu. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, jadi kita ingin bertanya, apa sih sebenarnya madrasah moderasi beragama? Iya. Begini Mbak Eka, terkait dengan moderasi beragama dulu nggih. Iya. Moderasi berarti dari moderat gitu Iya, ya. Kita betul. sebagai umat beragama harus moderat. Bagaimana cara pandang kita, sikap kita, dan praktek kita dalam beragama. Nah, kita itu harus beragama secara adil, alias tidak boleh berlebihan. Karena kita sebagai umat Islam, dan di Islam itu mengajarkan sikap untuk senantiasa bermoderat atau tawasud gitu nggih, dan melarang kita untuk berlebihan dalam segala hal dalam beragama. Misal dalam makan, dalam minum, dalam apapun kita itu tidak boleh berlebihan. Sikap tengah-tengah, jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri begitu. Jadi sikap kita, cara pandang kita dalam beragama kita buat yang di tengah-tengah saja seperti itu. Kemudian dari moderasi beragama ini kita kan pasti ingin tahu esensinya itu kenapa sih kita harus menjadi madrasah moderasi beragama. Itu esensinya sendiri untuk madrasah moderasi beragama itu apa sih Bu Sol? Ya, begini, karena kita itu di madrasah, pada dasarnya kalau siswa, bapak ibu guru di madrasah itu semuanya sudah beragama yang sama. Iya, betul. Namun meskipun sudah beragama yang sama, tetap kita harus memiliki sikap moderat karena kita punya teman, punya saudara, punya grup MGMP, punya juga tetangga-tetangga sekolah kita di Kapanewon atau mungkin juga di lingkungan Kabupaten Bantul yang mungkin beragama non muslim seperti itu. Jadi kita harus memiliki sikap yang kita harus memiliki dan mengembangkan sikap toleransi terhadap agama yang satu dengan yang lain, karena non sewu Indonesia ini kan beragam, baik betul, itu dari suku, etnis, budaya, dan juga agama. Maka kita harus bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan sikap moderat kita agar dari keberagaman itu, perbedaan-perbedaan itu tetap menyatukan kita di negara Indonesia ini. Betul. Toleransi kita, bagaimana kita beragama, bagaimana kita kemudian tidak memandang bahwa kita yang paling benar. Iya, seperti betul. itu. Jadi menjaga keutuhan persatuan negara Indonesia. Iya, betul. Berarti kita perlu ketahui bersama, yaitu moderasi beragama adalah cara pandang, kemudian sikap perilaku beragama yang kita harus toleran, menghargai keragaman satu sama lain ya Bu Sol ya. Nah, untuk siswa-siswinya sendiri, untuk penerapannya itu ketika Ibu Sol datang di sana, itu anak-anak itu seperti apa sih ketika tanyakan apa ya, nak kamu kalau di rumah itu sikapmu
apakah kalau di rumah cuma wah udahlah kita kan nggak diatur nih sama sekolah ya kan Bapak Andrian, kita tahu sendiri ya anak-anak kalau sudah lepas dari sekolah kan udah lepas kontrol tuh, tapi ketika di rumah nah itu penguatannya bagaimana Ibu kalau di MTS Negeri 9 sendiri? Iya. Non sewu Mbak, dari non sewu ya dari kecil kadang anak itu mengikuti kegiatan TPA. Iya. Gitu. Nah dulu waktu kita TPA, Mbak Eka pernah nggak itu ada tepu anak soleh? Ya. Oh iya betul, yang Nah, akhir-akhirnya di tuh akhirnya itu kafe ada Islam. iya nggak boleh sebenarnya itu nggak boleh ya. Terus Maka itu terus kemudian kita sampaikan ke anak-anak bahwasanya karena kita itu berada di Indonesia, di mana di Indonesia itu bukan hanya menganut satu ajaran agama, maka kita sampaikan bahwasanya semua ajaran agama itu mengajarkan kepada hal yang baik semuanya. Mereka mempercayai yang sudah disampaikan di ajaran agamanya itu. Kita sampaikan bahwasanya ketika ada non sewu menyampaikan tentang tepu anak soleh itu yang akhir ya cukup Islam saja, tidak kemudian ditambahi dengan kalimat yang dulu pernah kita ucapkan supaya anak-anak menjaga tidak kemudian adanya kemudian nanti akhirnya perpecahan dengan temannya yang mungkin temannya itu tidak seagama dengan siswa kami begitu. Karena kita mencegah adanya anti kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal untuk anak-anak. Iya, sangat menarik sekali ya sahabat religi. Jadi di MTS 9 itu sudah mengimplementasikan ya Bu, bagaimana anak bersikap di madrasah, bersikap di rumah, di keseharian sehari-hari itu bagaimana. Nah, untuk pengimplementasian sendiri, kalau di MTS 9 itu sudah berjalan berapa tahun Bu ini ya untuk moderasi beragama kalau saya boleh tahu? Ya, ketika saya masuk di MTS 9 Bantul itu saya ceritakan dulu nih. Saya merasakan ternyata di sini penerapan keagamannya bagus gitu. Artinya tidak kemudian satu dengan yang lain itu saling menjelekkan. Mereka saling istilahnya toleransinya sangat bagus. Baik itu dari Bapak Ibu guru maupun anak didik kami. Satu dengan yang lain saling menjaga keberagaman, paham mereka masing-masing, tidak kemudian menonjolkan paham saya ini, paham saya itu, tidak seperti itu, tapi betul-betul menjunjung toleransi yang sangat bagus. Nah, selama ini kami dari MTS 9 Bantul itu sudah mengadakan kerjasama dengan siswa-siswi di SMP, karena kami tingkatannya di tingkatan SMP, di SMP wilayah Kapanewon Banguntapan dan juga di FKUB Banguntapan. Kami sudah mengadakan forum silaturahmi dan juga forum untuk siswa terkait dengan moderasi beragama ini. Nah, kaitannya dengan itu yang ngurusnya adalah Mas Humas kami ini terkait dengan kaitannya dengan forum silaturahmi dari siswa-siswi terkait dengan moderasi beragama dengan MTS 9 Bantul. Nah, nanti kita akan banyak tanya-tanya ya sama Pak Adrian, bagaimana sih pengimplementasian moderasi beragama di MTS Negeri 9 Bantul, bagaimana titik awalnya nih agar anak-anak itu lebih sadar lagi moderasi beragama, kemudian saling menghargai antar umat beragama, karena kan kita tahu sendiri ya untuk madrasah itu kan terkhususnya itu kan baru di agama Islam nih ya. Kita nanti kan akan tanya-tanya ke Pak Adrian selaku humas di MTS Negeri 9 Bantul, tapi kita akan jeda sebentar. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih sahabat religi, masih bersama kami
dalam acara talk show Ramadan 1945 dengan tema madrasah moderasi beragama. Nah, di ujung tadi saya udah tanya sama Pak Adrian, bagaimana pengimplementasian moderasi beragama di MTS Negeri 9 Bantul. Awal mulanya, terus kemudian bagaimana mengajak anak-anak lebih sadar lagi, aware dengan perbedaan antar umat beragama, kemudian pengimplementasian ketika anak itu sudah pulang ya, sudah di rumah itu kan sudah lepas dari kontrol kita gitu kan. Saya udah tanyakan ke Bu Sol tadi, itu bagaimana sih menanamkan nilai-nilai itu ke anak-anak Bapak? Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi kalau di MTS Negeri 9 Bantul itu memang moderasi beragama itu sudah menjadi salah satu muatan kurikulum ya. Jadi baik di KTSP maupun di KOM itu sudah ada muatan kurikulum moderasi beragama, dan sehingga Bapak Ibu guru ketika mengajar baik mempersiapkan perangkat pembelajaran sampai ke implementasi pembelajarannya itu memang sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam moderasi beragama, yaitu berkeadilan. Sebenarnya kan ada 4 indikator ya. Jadi untuk komitmen kebangsaan, kemudian ada toleransi, kemudian ada anti kekerasan, dan juga penerimaan terhadap tradisi atau budaya lokal. Jadi itu yang akhirnya diimplementasikan. Misalnya ketika mengajar itu menggunakan contoh-contoh kasus dalam moderasi beragama. Kalau misal di pembelajaran PKN gitu dikenalkan tentang budaya, tentang suku-suku, bangsa dan sebagainya, dan agama, sehingga anak-anak yang mungkin setiap hari itu di madrasah hanya belajar agama Islam, tapi mereka punya pemahaman bahwa di Indonesia itu ada anak agama yang diakui dan itu sah. Jadi bagaimana kita mengubah atau mengarahkan pola pikir siswa itu menjadi lebih moderat gitu. Jadi tidak melihat seperti yang disampaikan tadi, tidak melihat yang selain Islam itu sebagai kafir, tidak mudah mengkafir-kafirkan gitu. Karena kan meskipun kita berbeda dalam keyakinan, kita kan masih bisa bersama dalam kemanusiaan. Gitu. Nah, selain itu sejak tahun 2021 MTS Negeri 9 Bantul itu udah konsisten setiap tahun itu memproduksi film pendek baik fiksi maupun dokumenter untuk bisa mengkampanyekan tentang moderasi beragama. Dan ini pun pernah dibuat satu riset oleh siswa kami, bagaimana film pendek ini ternyata bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman siswa terhadap moderasi beragama. Jadi tahun 2021 itu kita ada 3 film, yang salah satunya jadi juara di Kemenak Bantul waktu itu, juara 1 jam salah paham. Kemudian ada beberapa film yang lain. Di tahun 2022 juga ada satu film yang waktu itu dapat juara 3 untuk Hukuma Indonesia Muslim Elders. Jadi kumpulan ulama-ulama dunia itu, kita dapat juara 3. Memang kami fokus, dan di tahun 2023 kemarin kita ada 3 film, 2 dokumenter itu mengangkat tentang moderasi beragama. Yang satu tentang bagaimana kita mengenalkan budaya wayang pada siswa, bagaimana wayang itu kan kalau akrab banget dengan Jawa gitu kan, dan bagaimana Islam masuk ke Jawa kan juga lewat wayang. Makanya kita kan bahwa wayang meskipun di situ ceritanya diadopsi dari India, yang di sana budayanya, agamanya ada agama Hindu, itu kita harus ada nilai-nilai yang sama gitu, ada nilai-nilai yang sama kan. Inti dari moderasi kan bagaimana kita bisa menghargai harkat dan martabat manusia. Inti dari ajaran agama kan seperti itu. Di semua agama kan intinya bagaimana kita bisa menjaga harkat martabat kemanusiaan. Makanya lewat film ini terutama kita mau memberikan pemahaman kepada siswa dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kalau film anak-anak kan diminta nonton itu kan paling seneng. Iya, betul. Makanya kami memilih film seperti itu. Tapi selain itu, kami seperti yang disampaikan Bu Kepala tadi, kami ada forum diskusi dengan siswa lintas iman. Itu udah kami lakukan tahun lalu, alhamdulillah udah mulai berjalan. Jadi kami membuat kerjasama MOU dengan 5 sekolah di Banguntapan, di SMP 1, 2, 3, 4, dan 5.
Kemudian kami pilih beberapa siswa perwakilan. Kalau di kami karena semua muslim, makanya perwakilan muslim dari MTS 9 Bantul. Kemudian kami ambil beberapa siswa yang beragama non muslim. Kami ada yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Ya, itu yang Konghucu kebetulan memang belum ada siswa yang Konghucu. Jadi kemudian kami kumpulkan jadi satu, kami datangkan FKUB Banguntapan untuk memberikan semacam materi gitu nih, untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka betapa pentingnya moderasi ini di madrasah. Karena kami juga pengen ketika anak-anak pulang ke rumah itu tidak kemudian pikirannya itu hanya Islam gitu ya. Jadi jangan sampai yang tadi disampaikan bahwa slogan Islam yes, kafir itu jangan sampai mengakar lagi di pikiran anak. Tapi bagaimana bahwa Islam yes, moderat itu juga yes gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian bagaimana kami menjaga pengetahuan tentang moderasi beragama ini kepada siswa-siswi ketika di rumah. Kami aktif menjalin komunikasi dengan orang tua, dan kami juga rutin mengumpulkan orang tua, baik paling tidak itu setiap semester tuh kami ada 1 kali pertemuan dengan orang tua. Di situ kami sampaikan bahwa di sini ada program moderasi, dan kami juga mohon bantuannya. Jadi kalau anaknya udah moderat, jangan sampai orang tuanya tidak moderat. Karena kan mau tidak mau anak-anak juga akan kembali ke orang tua dan akan nurut juga ke orang tua. Jadi yang kita kasih materi tentang moderasi itu tidak hanya siswa, tapi kami juga bisa mungkin menyampaikan kepada orang tua. Jadi sangat menarik ya pengemasannya, bagaimana mengajak anak-anak lebih mengetahui moderasi dikemas dalam bentuk film, diajak orang tuanya juga diajak ikut serta untuk bermoderasi. Jadi nggak cuma anaknya nih, tapi orang tuanya juga diedukasi, saling diberi pengertian supaya juga terwujud di rumah gitu ya Bu, nggak cuma di madrasah aja gitu ya. Terus ini Mbak, saya mau tanya dampak dari yang dirasakan atas pengimplementasiannya di MTS 9 itu dampaknya apa sih yang didapat setelah? Ya kalau dampak alhamdulillah dampak itu udah terasa seperti yang disampaikan Bu Kamat tadi. Anak-anak juga udah akhirnya tidak terus ekstrim kanan ekstrim kiri, itu pasti. Kemudian selain itu dari indikator-indikator tadi kan salah satunya kan anti kekerasan. Jadi kami juga siswa kami juga pernah melakukan riset, karena kekerasan sebagaimana kita tahu Jogja itu terkenal dengan kejahatan jalanan, dan itu juga mayoritas dilakukan oleh siswa seperti itu. Dan kita selalu mencoba agar anak-anak itu tidak terseret ke sana. Salah satu upaya yang kami lakukan itu bekerja sama dengan Rumah Kearifan Yogyakarta, House of Wisdom miliknya Dr. Bu Pawim. Jadi kami kerjasama dengan beliau untuk bisa memberikan kelas kecil gitu ya. Jadi sesekali kami mendatangkan beliau untuk memberikan materi tentang bagaimana kita itu bisa belajar yang menyenangkan tanpa harus ada kekerasan. Sehingga dampaknya saat ini berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh siswa kami, memang untuk kekerasan fisik itu nggak ada, tapi masih ada beberapa kekerasan verbal. Itu terutama kekerasan verbal yang dari dulu nggak pernah hilang, itu ejek-ejekan nama ayah. Betul. Nama orang tua itu. Orang tua itu jadi itu kan masuk kekerasan juga. Akhirnya kami juga nyari gimana caranya. Akhirnya kemarin siswa kami itu ketemu salah satu solusi, itu nama ayah dijadikan puisi. Jadi ketika anak itu dipanggil ayah, nama ayahnya, dia bangga karena ayahnya itu udah jadi puisi. Yang di puisi itu kan bahasanya kan menarik. Jadi ketika diejek dia udah nggak sakit hati lagi, tapi ya udah akhirnya ketika kalau kita ngejek orang nggak mempan kan kita bosan juga. Nah itu akhirnya bisa menurun. Dampaknya memang untuk kasus-kasus bullying itu insya Allah pelanggaran-pelanggaran itu menurun. Itu bisa dilihat nanti di data BK kami juga, catatan kasus itu dari tahun ke tahun itu turun. Alhamdulillah ya sejak pengimplementasian ini. Wah, keren banget ya. Ternyata dampak yang didapatkan dari
pengimplementasian moderasi beragama di MTS itu sangat banyak ya. Jadi mulai dari tidak adanya lagi kekerasan, bullying juga sudah berkurang. Jadi sangat berdampak ke anak, kemudian ke madrasahnya, kemudian lagi kalau untuk selain itu Pak, tantangannya kan pasti di awal-awal ada tantangannya nih. Kenapa sih kita harus moderasi beragama gitu kan? Anak-anak kan pasti tanya, kenapa sih harus, kan kita orang Islam nih, di madrasah pasti gitu. Apalagi di madrasah itu kan hanya satu dari satu agama kan. Pasti ada tantangannya. Anak-anak pasti tanya, kenapa sih harus moderasi, harus moderat, nggak ke kanan, tidak ke kiri gitu. Ya tantangan pasti ada ya. Jadi salah satu hal pola pikir ya kita pernah ngobrol-ngobrol dengan anak gitu. Salah satunya masih apa ya, bercokol gitu, masih nanam banget di kepala anak. Misal satu hal, Cina itu kafir gitu. Jadi ketika anak-anak mendengar kata Cina itu dalam bayangannya itu udah kafir gitu. Padahal kan enggak. Banyak juga ya, Cina yang muslim, iya betul. Ya kan? Laksa mengaceng iya betul, muslim. Jadi bagaimana kita mengubah itu ya, tantangannya itu bagaimana kita mengubah pola pikir anak yang masih saklek ya, mungkin karena bukan doktrin tapi materi yang mereka dapat seperti yang disampaikan Ibu Kepala tadi, materi ketika di TPA itu ya seperti itu. Mungkin memang kita tidak hanya melakukan ini di madrasah gitu, tapi juga bagaimana pendidikan di rumah, di TPA itu juga memang harus semua satu arus gitu, sama kalau moderat semua, jadi enak gitu. Nah tantangannya di situ bagaimana kita bisa membahasakan ke bahasa anak moderat. Kalau dengan kata moderat itu kan sebenarnya berat ya katanya, moderat. Gitu kan. Makanya kita bagaimana kita tantangannya membahasakan ke anak gitu. Jadi pernah kita pada waktu itu kan pernah tahun lalu kita udah mulai P5 itu salah satu kegiatannya P5 RE itu kita kunjungan ke panti asuhan Sayap Ibu. Jadi di sana memang mayoritasnya itu non muslim. Jadi kita ajak ke sana ke panti asuhan Sayap Ibu. Di sana anak-anak kita perlihatkan bahwa saudara kita itu tidak hanya muslim gitu, tidak hanya muslim, bahwa kita itu punya saudara yang non muslim juga yang harus sama-sama kita sayangi gitu. Kalau kita ajak ke sana. Jadi ya itu sih tantangannya, bagaimana mengubah pola pikir. Iya. Jadi karena anak-anak itu kan terpaannya banyak ya Bu, dari media sosial, dari teman sebayanya, dari lingkungan itu. Jadi kita juga nggak bisa langsung nih, kamu pokoknya ini gitu kan, harus lunak kita. Di madrasah juga harus lunak, betul, tidak bisa dipaksakan langsung. Wah ini pokoknya kamu harus itu nggak bisa, kita harus benar-benar pelan-pelan ya. Menarik sekali ya. Nah ini Pak, jadi saya mau tanya nih terakhir ya, closing statement dari Bapak atau Ibu? Ibu aja. Oh ya siap, dari Ibu. Untuk ini Pak, Bu, untuk statement untuk madrasah melakukan atau menerapkan moderasi beragama biar anak-anak juga paham, nggak cuma oh iya ya kan, karena di madrasah tuh banyak ya, di Bantul ini kan ada 9 madrasah, pasti kan ada yang madrasah belum, karena kawasannya jangkauannya jauh nih, pasti lingkungannya nggak hanya Islam gitu kan. Nah terus pasti mengolah mindset tadi kan, karena di MTS 9 itu cenderungnya kawasan perkotaan ya, anak-anaknya sangat mudah diterpa media sosial. Nah kita ada tip atau apa, statement apa dari Bapak atau Ibu? Bapak aja ya atau Ibu? Ya, nah Ibu Mawon, oh iya Ibu ya, kaitannya dengan penerapan moderasi beragama di madrasah gitu Bu, untuk MTS yang ada di Kabupaten Bantul. Monggo Ibu. Untuk madrasah-madrasah di kabupaten dan juga untuk kita ya, pada umumnya untuk kita saja, bagaimana tips kita untuk
Tips kita untuk tetap moderat atau kita berada di tengah-tengah. Yang pertama, kita pelajari segala informasi atau berbagai informasi itu tidak kemudian kita terima dengan mentah-mentah begitu. Kita seleksi, jangan kemudian ketika ada segala sesuatu itu kita terima dan kemudian kita sebarkan. Bagaimana kita ketika menerima di medsos, di WA kita ada segala sesuatu langsung sebarkan, kita penting langsung sebarkan ke teman-teman yang lain, seolah-olah kita yang paling tahu gitu. Jadi kita harus pelajari dulu berbagai versi informasi yang kita terima, kita pelajari, kita olah. Kalau itu memang pantas untuk kita sebarkan, ya kita sebarkan. Kalau tidak, ya sudah cukup sampai di kita saja. Saring segala informasi, jangan baru kemudian di-share. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berpikir kritis terkait dengan moderasi beragama ini. Jangan kemudian segala sesuatu, tadi di awal kami sudah sampaikan, kita merasa bahwa diri kita ini paling benar. Kalau kita sudah merasa diri kita itu paling benar, berarti kan kita itu sombong. Iya, betul. Padahal yang boleh sombong itu hanya Allah. Hanya Allah, hanya betul. Tuhan seperti itu. Kita itu kan nggak boleh sombong. Maka kita harus berpikir kritis bagaimana supaya jangan mudah percaya dengan informasi yang kita terima, tapi kita cari bukti yang ada, fakta yang ada, barulah kita kemudian bisa menyampaikan atau memvonis seseorang atau mungkin memvonis segala sesuatu yang ada yang masuk ke dalam kita. Kemudian yang ketiga, tentu jadilah pendengar yang baik, karena Allah memberikan 2 telinga daripada mulut kita, dan mulut kita itu hanya satu, lisan kita hanya satu, telinga kita 2, dengan tujuan supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau kita sudah bisa menjadi pendengar yang baik, tidak banyak berujar, apalagi ujaran kekerasan, ujaran kebencian yang bisa menjadikan perpecahan, maka jadilah pendengar yang baik. Apa yang kita dengar itu kita saring, kemudian kalau itu bagus sampaikan, kalau tidak bagus dibuang, seperti itu, supaya kita tetap berada di pertengahan dan menjaga keutuhan NKRI. Jadi intinya kami mengajak kepada semuanya dan juga anak-anak generasi penerus bangsa, mari kita itu bersikap atau menjadi generasi yang moderat. Nah, generasi yang moderat itu yang bagaimana? Yang cinta terhadap NKRI. Apa cinta NKRI? Generasi yang moderat itu harus cinta toleransi, harus cinta tanah air dan cinta budaya. Itu yang harus kita terapkan dan kita sampaikan setelah kita galakkan untuk menuju keutuhan NKRI. Barangkali itu Mbak yang kami sampaikan. Terima kasih Bu Sol dan Pak Adrian atas waktunya pada sore hari ini. Jadi pentingnya kita sebagai generasi muda atau anak-anak yang ada di madrasah, kita harus mengetahui moderasi beragama, lebih moderat lagi, kemudian lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial ya Pak, karena sekarang ini informasi-informasi yang kita terima kadang mentah-mentah, kemudian kita sharing gitu. Ada pantun nih untuk kita ya. Moderasi beragama menuntun pada kedamaian, menghargai perbedaan tanpa prasangka, bersama menjaga keharmonisan dalam bingkai keberagaman. Terima kasih ya, cakep ya. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, demikian siaran kita sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.